Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mengobservasi makam Mbah Abdul Somad Jember. Nah, untuk lebih tahu kelanjutannya, maka ikuti kami. Kondisi di area makom ini, area makom itu terletak di Desa Cipete, desanya itu Cipete, Grumbulnya Jombor, kecamatannya itu Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Selanjutnya untuk Desa Cipete itu desanya cukup sempit, tidak begitu luas dengan desa yang lain. Berikutnya untuk area makam ini seluas kurang lebih 2 hektar. Ini tanyanya membujur ke selatan. Ini tadi panjenengan kan masuk ke wilayah musola yang di bawah. Itu sebenarnya multifungsi. Tempat itu biasanya untuk transit. Kalau biasanya ada rombongan-rombongan ziarah yang pas habis ziarah itu waktu sholatnya sudah manjing, biasanya pada sholat dulu di situ sambil istirahat. Nah, itu namanya regol ini. Pintu gerbang, dari pintu gerbang pertama itu di bawah sana, di dekat SD Muhammadiyah. Terus masuk, terus tadi yang panjangan barusan naik, itu gerbang atau regol yang kedua. Dan yang di sini regol yang terakhir, yang pas di lingkungan makam panjenenganipun Mbah Wali Abdul Somad Jombor. Dan beliau itu kalau dilihat dari desanya itu namanya Ci, ya memang secara silsilah sejarahnya itu beliau itu masih dari Trah Jawa Barat. Kalau di situ ada tertera itu ada dari Ratu Galuh dan sebagainya turun.
Itu begitu. Ratu Galuh itu daerah Jawa Barat. Beliau Mbah Abdus Somad datang ke sini itu kalau menurut silsilah yang ada itu setara kehidupannya di sini itu setara dengan zaman bupati kita yang Banyumas yang pertama Jogja. Selanjutnya Mbah itu berasal dari Jawa Barat, datang ke sini itu istilahnya menyebarkan agama Islam di wilayah desa Jombor Cipeteh, khususnya umumnya di wilayah Kabupaten Banyumas. Itu begitu. Dan perjalanannya itu lewat laut. Konon itu dulu beliau itu perjalanannya itu belum istilahnya menggunakan perahu-perahu yang canggih karena belum ada waktu itu, jadi menggunakan kelapa katanya yang menjadi rakit, tapi di daerah sini terus akhirnya mendarat di daerah Cilacap, terus perjalanannya itu sampai ke utara ke sini. Lah konon Mbah itu waktu datang terakhir di Pejaten itu di situ berkholwat, istrinya di situ berzikir di situ, terus sebelum perjalanan sampai ke daerah Jombor sini. Pohon nagasari, ini pohon nagasari, pohon-pohon langka yang ada biasanya di makam-makam dan juga di daerah Jawa Barat, di Sunan Gunung Jati dan sebagainya ada di sana. Itu begitu. Nah ini konon pohon-pohon nagasari ini adalah tanaman-tanaman daripada Mbah Abdus Somad. Pohon nagasari ini ditanam sangat susah, jadi tidak mesti menanam nagasari itu bisa tumbuh. Di situ itu kayunya itu sangat padat dan mengandung minyak. Nah, misi utama daripada Mbah Abdus Somad adalah menyebarkan agama Islam. Jadi itu begitu, dan insya Allah Islamnya yang disebarkan oleh beliau Mbah itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Terbukti dari dulu pun saya kecil amaliyah-amaliyahnya adalah yang selaras, yang saling menghormati kepada siapapun dan kepada sesama makhluk hidup. Itu begitu, tidak ada istilah mencela ini itu dan sebagainya, enggak, tapi kehidupan yang rahmatan lil alamin yang bersama-sama. Itu begitu. Berikutnya di sini itu ada kegiatan yang istilahnya apa yang sudah dilaksanakan sejak dulu. Yang pertama adalah Maulidan, yaitu Al-Barzanji, pembacaan Al-Barzanji di setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi lingkupnya sih lingkup sini saja. Terus berikutnya ada Haulnya itu tanggal 14 Zulhijjah. Itu juga dilaksanakan di komplek masjid juga masih, tapi sudah dimuseumkan karena sudah rusak karena cukup tua. Konon kabarnya itu pohon sidagurih. Siapa yang tahu pohon sidagurih? Pohon sidagurih itu pohon yang itu kayak suket itu, tapi sudah sampai gede banget. Itu begitu. Dan sekarang juga masih disimpan, tapi karena sudah termakan zaman cukup lama, ratusan tahun. Itu begitu. Yeah. Mbah Abdus Somad itu gene nyebaraken agama Islam wonten ing Jombor iki caranya kados pripun? Oh, ngaten. Nggih. Oh, ngaten nggih. Nggih, caranipun niku menyesuaikan kalih kahanan teng mriki. Artinya beliau pun dalam menyebarkan agama Islam, karena sebelum agama Islam masuk pun wilayah ini sudah ada istilahnya kebudayaan dan sebagainya. Jadi tidak menghilangkan kebudayaan yang ada, cuman di sini satu kebudayaan yang tidak masuk sampai sekarang. Ebek itu nggak bisa, gong nggak bisa berbunyi di wilayah Jombor sampai sekarang. Ya, jadi kalau gong itu pantangan, sini nggak ada gong bunyi. Dan soko tembung dilala nggak ada orang berani yang nanggap payang atau nanggap ebek di wilayah Jombor. Dan Cipete konon kabarnya kalau dulu waktu Belanda itu kalau masuk ke wilayah Jombor itu keder. Tahu keder ya? Apa namanya keder bahasa anunya? Bingung ya. Kalau wilayah masuk wilayah Jombor itu katanya bingung. Jadi nggak pernah dimasuki yang namanya Belanda dan sebagainya, itu nggak pernah. Dan gong nggak pernah berbunyi di wilayah Jombor, baik itu wayang ataupun ebek. Yang jelas menyesuaikan di situ, tapi dengan pendekatan apa yang ada waktu itu. Kayak gitu, terus disebarkannya itu bacaan-bacaan sholawat, tapi versinya versi Jawa Barat. Mungkin jenengan pernah mendengar orang-orang dari Jawa Barat yang Brebes ini yang dekat itu mendengarkan kalau membaca sholat itu yang alunannya itu cara nyong Jawa nih ngomongnya galik-galik dengan intonasi yang tinggi. Caranya itu setiap kali ada momen-momen hari besar Islam sudah dilaksanakan.
Adat enten adat istiadat napa amalan napa sing diwariskan saking Mbah Abdus Somad sang dan masih dilakukan masyarakat sekitar sampai saat Ya, ini. betul. Solawat. Sholawat. Iya. Mbah itu senangnya memang solawat, tapi dengan bedanya hanya lagunya saja. Habis sholat isya itu ada juga solawatan. Niku kesuwun keturunan kalian Sunan Gunung Jati, nggih. Ya, karena memang jalurnya dari Jawa Barat sana. Urutannya memang begitu. Dari Jawa Barat sana urut begitu. Itu memang sampai ke Mbah. Kayak gitu ya. Jawa Barat.